Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis tentang amal soleh. Apa itu amal soleh? Amal soleh adalah amal yang diridhoi oleh Allah. Semua amal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah itu dinamakan amal soleh. Sebaliknya setiap amal yang dibenci dan dimurkai oleh Allah itu amal jahat. Amal goreng. Kehidupan di dunia ini tidak akan kekal. Paling umur paling panjang, Herul. Umurnya kamu paling panjang berapa, Rol? Kalau umat Rasulullah paling 60 tahun. Kalau digunakan untuk belajar 6 tahun, dari 6 tahun itu kamu gunakan belajar untuk cuma 2 jam. 6 kali 2 berarti cuma 120 jam. Loh, selama 6 tahun. 120 jam. Jadi ya dikalikan. Jadi sedikit sekali sebenarnya belajar di sekolah itu, cuma sebentar. Nah ini hadis tentang amal soleh. Ikutin ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'u lah. Rawahu Muslim. Ini dalam cetakan yang lain idza matab, bukan insan ya. Idza matab ibnu adama. Ini saya baru menemuin di sini nih. Idza matab ibnu adama, apabila mati anak Adam. Bukan insan di sini. Ini mungkin redaksi baru. Idza matal insan. Ini baru dengar saya, baru lihat di buku ini nih. Jadi hadis ini bukan apa namanya? Bukan bahasa Arab. Ini dikirain bahasa Arab hadis itu. Jadi idza matal insan. Padahal yang betul hadis dari Rasulullah idza mata ibnu adama. Coba cari di kitab-kitab yang besar pasti nggak ada idza matal insan, nggak ada. Bukan salah, dia itu menganggap bahwa hadis itu bahasa Arab biasa aja, padahal mau udah baku dari sana. Insan sama Adam sebenarnya sama, tapi kan itunya dari sananya Adam. Apabila anak Adam meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali 3 amal. Yang pertama sedekah jariyah. Sedekah jariyah adalah sedekah yang pahalanya mengalir terus walaupun orangnya sudah meninggal. Seperti wakaf sumur, wakaf Quran, wakaf majlis, wakaf masjid, ya masjid ya, wakaf madrasah, wakaf pesantren. Nah ini itu namanya amal jariyah, amal yang pahalanya terus mengalir. Pahalanya terus mengalir walaupun sudah mati. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang dipakai oleh orang lain, dipakai oleh diri sendiri. Manfaat namanya. Ya, ilmu yang diamalkan.
untuk beramal kebaikan. Itu namanya ilmu yang bermanfaat. Ada ilmu yang tidak bermanfaat seperti ilmu sihir, dipakai untuk mensihir orang, itu hukumnya haram. Itu bukan ilmu bermanfaat, tapi ilmu yang membawa mudorot. Ya, yang ngobrol terus nih. Duduk yang bener ngobrol terus nih kamu. Yang ketiga, waladin solih, anak yang soleh. Walaupun solehat juga boleh. Yang mendoakan kedua orang tuanya. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang titik-titik. Tuh kan nggak ngerti kamu. Manfaat adalah ilmu yang berguna bagi diri dan orang lain. Yang selanjutnya anak yang soleh. Nah ini anak soleh itu nggak main terus, lagi belajar main terus. Anak soleh sama anak yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Aduh. Komen terus kamu mah, komennya ke sini. Biarin aja urusan dia sendiri. Komen terus. Nanti kalau ditanya nggak ngerti. Apa artinya anak soleh? Palanga, polongo gitu. Anak yang berbakti pada tuh, makanya tanyakan. Baru semenit udah ditanya nggak ngerti lagi. Itu. Sebutkan tiga amal yang tidak akan terputus. Kamu yang ditanya belakang kamu menjawab. 1. Tuh, bengong-bengong deh. 1. Buka bukunya makanya. Sedekah jari. Kalau ditanya harus memperhatikan. 2. Ilmu yang bermanfaat. 3. Jangan sampai gini kamu nanti ditanya sama orang tua kamu belajarnya apa tadi? Ndong, nggak tahu. Penting mah jajan mah. Tadi belajar tentang apa kamu? Ya, tentang anak soleh, tentang hadis amal soleh. Itu ya. Baik, kita lanjutkan. Kan udah ditulis, ini tinggal diterangin, makanya kamu dengerin. Lihat tulisannya. Ada tulisannya. Siapa yang meriwayatkan hadis tentang amal soleh? Hadis riwayat Muslim. Nanti apa musyrik? Muslim ya. Riwayat Muslim. Kalau ditanya ada dalam ulangannya nanti apa artinya ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang berguna seperti ilmu yang berguna atau diamalkan oleh orang lain seperti ilmu yang berguna seperti apa? Seperti guru mengaji. Kemudian siapa lagi? Ilmu kuli bangun. Bisa bangun gini nih. Ilmu apa lagi? Ilmu masak. Yaduh. Ilmu dagang. Ilmu dajal mah tukang bohong. Tukang dajal. Ilmu dagang yang jangan dagang yang curang. Ini timbangan dikurangan, dikasih batu kecil. Ini para pedagang-pedagang itu nanti akan masuk ke dalam neraka karena mengurangi timbang. Padahal mah cuma sedikit. Misalnya dari 10 on, 1 kilo cuma diambil 1 on, cuma 9 on jadinya. Tapi itu yang sedikit itu tuh menjadi api neraka.
Jadi lebih baik jujur, kalau perlu dilebihan lah, jangan dikurangan. Berat emang jadi pedagang itu. Anak pedagang itu jaminannya bersama Rasulullah kalau pedagangnya jujur. Kalau nggak jujur mah tadi dia mengumpulkan bara api neraka dari timbangannya. Ngeri loh. Jadi pedagang sekarang kalau dibilangin Pak jangan dikurangi timbangannya. Oh, kapan mau kayanya katanya. Astagfirullahaladzim. Kecurangan bukan membawa kekayaan, tapi membawa neraka. Ya, kalau ibu kamu dagang, coba lihat timbangannya. Kalau ibu kamu dagang, coba lihat timbangannya. Kalau dikurangin sama ibu kamu bilangin ibu kamu. Jadi kamu walaupun ibu kamu hanya masuk neraka, kamu enggak, karena kamu udah dakwah. Tapi kalau kamu diem aja, nggak mau memberitahu informasi ke ibu kamu juga diseret. Kenapa? Karena kamu makan dari orang tua kamu kan. Ini yang punya ibu, punya bapak, yang jualan, ya. Yang jualan berhubungan dengan timbangan. Ini. Tukang beras, bilangnya misalnya satu karung berapa? 25 kilo. Ternyata pas ditimbang misalnya cuma 23 kilo. Nah itu kan udah dikurangan 2 kilo. Yang 2 kilo itu bilangnya Pak, aduh kalau nggak dikurangan Pak dari mana untungnya. Nah ini jangan sampai seperti itu ya. Jauhi riba, jauhi curang. Mau masuk surga atau neraka? Surga. Harus ngikutin Rasulullah. Jangan mencurangi. Petani tuh yang punya sawah kasih tahu bapak kamu misalnya punya sawah, jangan meprekin garangan batur terus. Walaupun sholat, walaupun ngaji, tapi kalau meprekin garangan batur, menambah sawahnya jadi orang lain sempit, kamu lebar, maka bagiannya neraka. Sholat, puasa tidak ada gunanya kalau akhlak kita itu tidak lurus. Bagaimana mau masuk surga kalau perbuatan kita ini bertentangan dengan amal soleh? Gitu. Jadi nanti ditimbang, sholatnya misalnya dapat nilai 100, dia curangnya itu ngurangin galangan batur atau mindahin batas tanah itu akan ditimbang dengan sholatnya. Oh ternyata lebih berat dosa ngurangin tanahnya tuh. Berarti dia akan masuk neraka. Nggak ada gunanya sholat, nggak ada gunanya ngaji kalau akhlaknya, perilakunya bertentangan. Kan sholat sudah mengajarkan as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Sholat mencegah keji dan mungkar. Sholat itu mencegah keji, mungkar. Mengurangi timbangan itu keji dan mungkar. Tapi dia tetap sholat, tapi dia nggak bisa ngurangi, nggak bisa jujur, maka dia masuk neraka. Gitu. Tapi terus aja sholat. Siapa tahu dengan sholat jadi sadar ya. Iya mau udah nggak sholat curang deh. Aduh, tambah. Memahami isi kandungan hadis tentang amal soleh. Mari kita pahami. Yang pertama, sedekah jariah. Dilihat tulisannya itu. Artinya pemberian atau derma atau ngasih atau merek gitu ya. Sementara jariah artinya terus menerus, ngalir terus. Bagaikan air sungai yang tak pernah kering. Bagaikan sumur yang tak pernah kering, ngalir terus. Dengan demikian kata sodako dan jariah berarti memberi harta atau benda untuk kepentingan umum yang dapat dimanfaatkan secara terus menerus dengan niat ikhlas semata karena Allah. Nanti ditanya nih, sedekah jariah artinya apa? Memberikan yang dapat dimanfaatkan secara terus menerus dengan niat ikhlas semata karena Allah. Nah itu ya, sedekah jariah memiliki syarat yang pertama harus ikhlas.
Harus betul-betul karena Allah, bukan ingin dipuji. Dipuji oleh Allah boleh. Dipuji sama manusia nanti dilemparkan lagi amalnya kepada wajah orang tersebut. Ada 3 orang, satu ahli surga yang mau masuk surga, bernama orang yang berperang di jalan Allah. Sudah jalan ngebut mau masuk surga, lari. Di depan pintu ditahan oleh malaikat. Kamu ngapain mau masuk surga? Emang kamu punya amal apa? Hai malaikat penjaga surga, ketahuilah saya itu dulu di dunia berperang bersama Rasulullah. Dan saya selalu membunuh orang-orang kafir. Tapi kamu gak bisa masuk surga. Loh kenapa? Dulu kamu waktu berperang bukan untuk Allah dan Rasulnya, tapi kamu ingin dipuji sebagai jagoan. Coba lihat deh kamu. Maka dilempar dia ke dalam neraka. Nah itu, dengan tendangan yang sangat kuat oleh malaikat, dilempar dengan emosi yang marah yang sangat besar karena tidak beramal karena Allah. Yang kedua, orang yang ahli sedekah. Woi, datang mau masuk surga, ditanya udah di depan pintu surga, hei kamu ngapain masuk surga? Kamu nggak pantas masuk surga. Dulu saya di dunia orang yang dermawan, tanya saja sama kampung saya sana. Bohong kamu. Dulu waktu di dunia kamu tuh beramal bukan karena aku, tapi karena ingin dipuji sebagai seorang dermawan. Betul kata tangannya, kata mulutnya betul. Maka ditendanglah dia sampai ke neraka lagi. Hati-hati nih dalam beramal. Kalau niatnya nggak ikhlas, rugi gitu. Yang ketiga, seorang yang ahli Quran, menghafal Quran, mendakwahkan Quran. Apalagi yang nggak pernah ngaji nih, pasti ditendang ke neraka. Ya, ini yang ngaji aja mau ditendang oleh malaikat ke neraka. Kenapa? Karena, dulu kenapa kamu ngaji? Karena ingin dipuji, suara kamu bagus. Karena kamu dipuji, ingin suara kamu, otak kamu hebat. Jadi harus ikhlas, betul-betul ikhlas. Menghafal Quran karena Allah. Apalagi yang nggak pernah hafalan, wis bagiannya neraka itu mah. Nggak mau mendekati Al-Quran. Itu. Yang punya hafalan Quran, yang punya sedekah, yang punya amal jihad pun masih bisa masuk neraka. Apalagi kita nggak mau jihad, nggak mau hafal Quran, nggak mau sedekah, udah pasti ditendang, masuk neraka semuanya. Alhamdulillah min. Itu aja 3 orang tadi yang udah mau masuk surga, udah di depan pintu surga, kok jadi gagal dia. Jadi kesuksesan adalah ketika orang masuk surga tanpa halangan. Nah itu. Ketika kita masuk surga tanpa halangan, tidak ada hambatan lagi. Begitu masuk surga, silakan masuk Pak Yazid, silakan masuk, silakan masuk. Tanpa halangan, tanpa hisab, tanpa ditanya lagi, itulah sukses sesungguhnya. Amin ya robbal. Tapi kamu ditarik, nanti malam ditanya oleh Allah, dicari. Mana yang mau masuk surga? Kok kamu nggak ada sih? Kok kamu nggak ada? Orang-orang pada tahajud tadi malam, kok kamu tidur terus? Ditanya. Hari ini tadi dilihat oleh Allah. Siapa yang sholat duha? Yang mau pintu surga? Kok nggak ada anak bin Bari yang sholat duha? Dicari lagi di kerumunan orang yang sedekah. Kok nggak ada anak bin Bari yang sedekah? Nah loh. Mau masuk apa? Mau masuk surga pakai apa? Sholat enggak, tahajud enggak, sedekah enggak. Mau masuk surga pakai apa? Subuh juga enggak ya? Siapa yang enggak sholat subuh tadi? Aduh, ini ketahuan tuh, ketawa. Herul juga enggak sholat subuh. Aduh, mau masuk surga pakai apa, Rul? Kalau kamu enggak mau sholat subuh, enggak sedekah, aduh, nggak mau ngaji. Aduh. Ini kebanyakan orang mau ngajinya getol, sholat ditinggalin. Berangkat ngaji maghrib, sholat mah belum. Sholat nanti belum sholat. Isya pulang, belum sholat. Sampai rumah, belum sholat juga.
Ngaji doang. Sholat mantap. Ya Rul ya. Ada kemana masuk surga, Rul? Surga itu ya harus kita lakukan dengan perjuangan di dunia ini. Gak ada yang gampang masuk surga. Masuk neraka aja mahal ya. Ya masuk neraka mahal. Mau pacaran kudu bawa duit. Padahal dosa kan pacaran kan. Kudu beli HP, kudu chattingan. Waduh. Itu mau masuk neraka gitu. Chattingan dulu. I love you. Nanti ketemu ya di tukang bakso. Di mana? Di Pardi itu di Bakso Akbar ya, kawan. Enggak lah, saya mau beli somai aja. Ya udah di tukang somai katanya. Itu mau masuk neraka mahal, apalagi mau masuk surga. Mau masuk surga kan maghrib nih mau masuk surga. Sebelum adzan harus sudah siap. Sudah mandi, sudah jam 5.30 kita udah berangkat ke masjid atau ke mushola. Begitu qomat, begitu adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Udah baris semua. Santri-santri itu udah pada baris. Hayya 'alas shalah itu udah pada baris semua. Kalau saya adzan mereka pada sholat sunnah. Begitu sholat sunnah selesai baru qomat. Itu cara meraih surga ya mak. Cuma sholat warun minan naum katanya Arul. Atau sholat naun. Ada langsung tarik selimut dai atau kemaha ya. Ya. Siapa yang mau masuk surga? Ngaco coba. Atau maling ya yang masuk surga. Karena apa? Karena surga itu indah ya. Baik. Yang kedua, barang yang diinfakkan awet. Barang yang awet. Yang tidak mudah habis. Duduk yang benar kamu. Yang kedua syaratnya apa? Gitu deh, Pak. Ngapa kalau ditanya nggak ngerti? Barang yang diinfakkan harus yang awet. Syarat yang pertama apa? Tuh, gak ngerti. Harus ikhlas. Lihat tulisannya. Yang kedua apa? Barangnya awet. Awet tahan lama. Seperti misalnya tanah, mobil kan bertahan lama ya. Saya infakkan motor ini buat pesantren gitu. Mobil ini buat pesantren. Gitu. Apalagi yang awet. TV awet buat latihan belajar. Apalagi? Ya, pokoknya udah awet. Nah, ini juga awet setahun bisa. Tapi kalau udah habis hilang, udah rusak nggak dapet lagi. Yang awet, yaitu uang untuk beli semen. Semennya buat bangun gitu. Ini semen sini alhamdulillah nih. Di masjid ini adik saya yang dari Bandung 250.000 ini nempel di sini alhamdulillah. Itu kalau adik saya meninggal, masjid ini masih dipakai terus mengalir terus. Nah, yang mau infak tanah, nah 1 meter 25.000 buat pesantren Al Hijrah di Cimanuk, silakan. Alhamdulillah tadi pagi saya sudah infak 50.000 berarti 2 meter. Tahun kemarin 50.000 2 meter. Begitu. Insya Allah kita akan temu. Bagi kamu yang mau infak atau ada teman kamu atau ustazah kamu ngajak infak untuk pesantren, tolonglah bantu mereka. Buat diri kita sendiri, jangan malas-malas infak. Kalau perlu kita rajin ngumpulin. Nanti kalau pas ada waktunya infak kita kasih. Namanya begitu. Paham? Ya, paham, bro. Ya. Yang ketiga, barang atau benda tersebut bermanfaat untuk kepentingan umum. Woi, satu apa syaratnya? Ayo kamu.
Tuh yang ngobrol berdua, aduh nggak bisa jawab dua-duanya. Satu syaratnya ikhlas. Kedua awet. Yang ketiga bermanfaat untuk seperti misalnya pembangunan MCK masjid. Wah di masjid udah ada, belum ada toiletnya. Kita butuh 200.000 misalnya. Siapa yang mau infak? Wah, pasti beli infakan untuk membeli toilet. Toiletnya dipakai terus. Selama itu dipakai dapat pahala untuk umum. Mau perempuan boleh di situ tidur di toilet. Laki kan boleh tidur di toiletnya. Ya. Ya. Mau laki, mau perempuan, anak-anak boleh, umum boleh. BAB di situ. Paham? Itu. Dan nanti bayar. Misalnya butuh karpet. Masjid ini membutuhkan karpet 500 meter untuk 500 orang. Di situ kan panjang ya. Maka siapa yang mau berinfak silakan dibuka lelang amal buat akhirat. Nah itu namanya sedekah jari. Barang atau benda tersebut yang keempat masih dapat dimanfaatkan untuk kebaikan. Jadi nggak boleh sedekah anu geus rusak. Ya, anu udah rusak disedekahin, nggak ada manfaatnya dong. Itu. Barang yang boleh disedekahkan yang bermanfaat, yang belum rusak. Waduh, kalau gitu saya mau sedekah kulkas, kulkasnya udah rusak. Atau gimana mau dipakainya ya? Berhubung di masjid kita ini panas, sering anak-anak ingin minum, minumnya pengennya es, saya sedekah infak kulkas untuk masjid. Bu, enak. Kalau di mana? Di Masjid Joko Karian di Jogja, itu setiap orang yang ke situ boleh makan, dikasih diain makan. Dan bagi tamu disediakan tempat tidur. Dijamin makannya itu di masjid itu. Makanya orang-orang pada rajin ke masjid, jamaahnya ribuan. Tuh, di Jogja. Di kita belum ada masjid yang baru di Masjid Agung. Kamu kalau mau sarapan gratis, nasi uduk, datang ke Majelis Taklim sana di Masjid Agung. Setiap hari Minggu disediakan nasi uduk dan lauk pauknya gratis asal kamu ikut ngaji dulu. Habis ngaji baru dibuka. Semalam Bapak ngaji di Pesantren Al Mubarak di daerah Anyer. Bapak sampai sakit nih, hari Jumat nggak masuk. Itu begitu datang ke pondok langsung dikasih makan gratis, silakan yang mau makan. Itu. Pada banyak yang ngaji ke situ, zikir dengan kalimat la ilaha illallah, dengan ayat-ayat Allah itu yang dibaca. Itu. Jadi orang itu memang sukanya pada makanan. Orang itu sukanya pada makanan, pakaian, ya, sayuran gitu. Coba di masjid mana kemarin ya diadakan ibu-ibu di Tangerang yang ke masjid ambil sayuran gratis, pengajian dulu. Itu banyak yang datang pada ngaji tuh. Di sini juga gitu ya. Kalau ayo pada ngeriung pada banyak. Giliran suruh ngaji mah sedikit ya. Jadi kalau bisa ngeriungnya itu di masjid aja sekalian. Mereka biar pada mau ke masjid ya. Gitu. Kadang-kadang habis ngeriung nggak sholat ya. Pulang ke rumah habis ngeriung nggak sholat akhirnya. Suka sholat nggak kamu habis ngeriung? Benar. Gitu ya. Baik, sekarang ilmu yang bermanfaat. Dari sini ke sini aja, dikit aja. Nomor 2.
ilmu yang bermanfaat.